Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih. Lagi ngerasa down sama hubungannya? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Hampir dari kita semua pernah melalui hal serupa. Nggak apa-apa kok, kamu akan baik-baik aja setelah ini. Nah jadi gini mas mbak sekalian. Dia pikir dia udah ngehancurin kamu, kan? Dia ngerasa udah bikin kamu remuk, sampai kamu nggak bakal bangkit lagi. Di kepalanya, dia itu pemenang. Orang yang nge-crush semangat kamu, ninggalin tanpa lihat ke belakang, dan biarin kamu tenggelam sama rasa sakit itu. Dia yakin kamu cuma bisa duduk terpuruk, nangis atas cinta yang dia buang gitu aja. Tapi tunggu dulu, mari kita lurusin cerita ini. Dia nggak ngehancurin kamu, dia malah ngebangunin kamu. Dia paksa kamu buat ngadepin rasa sakit yang paling dalam. Iya sakit banget emang. Tapi justru disitulah dia tanpa sadar ngelepas sesuatu yang jauh lebih kuat. Versi kamu yang gak lagi toleransi sama rasa gak dihargai, gak lagi mau ngalah buat orang yang gak layak, dan gak lagi ngasih cinta buat yang gak tahu cara menghargainya. Dia gak ngehancurin kamu. Dia cuma nyiapin panggung buat kebangkitan kamu. Jadi sekarang, biarin aja dia mikir dia menang. Biarin aja dia puas sama ilusi kalau kamu udah gak bisa diperbaiki lagi. Karena yang dia gak tahu, yang dia nggak akan pernah lihat adalah power yang lagi kamu bangun dari dalam. Kamu tuh nggak hancur, kamu lagi membangun ulang. Kamu ubah tiap tetes air mata, tiap malam tanpa tidur, dan tiap rasa sakit itu jadi bahan bakar. Bukan cuma buat bertahan, tapi buat membakar dunia kamu sendiri jadi lebih terang. Ini bukan soal balas dendam, bukan soal main game kekanak-kanakan buat ngebales dia. Ini soal ngambil lagi kekuatan kamu, balik arah cerita ini. Bikin dia sadar sama kenyataan yang gak pernah dia bayangin. Kenyataan di mana kamu gak cuma bertahan tanpa dia, tapi kamu malah bersinar jauh lebih terang dari yang dia bisa impikan. Dan tahu gak gimana cara kamu melakukan ini? Bukan dengan kata-kata, bukan dengan drama, bukan dengan pamer sakit hati. Kamu lakuin ini dengan diam, dengan sikap masa bodoh, dengan transformasi yang gak tergoyahkan. Dia gak layak dapat marah kamu. Itu masih kasih dia terlalu banyak perhatian. Dia nggak pantas dapat penjelasan atau air mata kamu. Yang dia layak dapat, kekosongan yang dia rasain saat kamu nggak ada. Tapi dengerin ini baik-baik. Ini nggak cuma soal dia. Ini soal kamu. Ini soal bangkit dari rasa sakit dan ngambil balik semua yang kamu pikir hilang. Harga diri, kepercayaan diri, kebahagiaan kamu. Penolakan dia, perlakuan kejam dia. Semua pengkhianatan itu nggak nentuin siapa kamu. Kamu yang nentuin siapa kamu. Jadi, udah siap belum? Siap buat berhenti nangis, berhenti nanya. Kenapa? Dan mulai ambil alih kekuatan kamu lagi. Siap buat jadi orang yang dia pikir bisa dia patahin, tapi malah jadi penyesalan terbesarnya karena ini waktunya kamu. Waktunya kamu ubah rasa sakit jadi kekuatan. Sekarang bilang ini bareng dan tulis di kolom komentar. Aku utuh dan tidak tergoyahkan. Biar ini jadi mantra kamu, afirmasi kamu. Setiap kali kamu ngerasa pengen nyerah, ingat kata-kata ini. Aku utuh dan tidak tergoyahkan. Nah nggak usah banyak bacot lagi. Apa aja sih yang bisa kamu lakuin buat ngehukum dia tanpa perlu pakai kekerasan atau merengek? Nah kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah yang pertama, turn off keputusasaan. Jadi gini, tahu nggak apa yang dia pikirin sekarang? Dia lagi duduk santai sambil ngerasa yang paling menang. Dia yakin banget dia udah hancurin kamu, bikin kamu nggak bisa bangkit lagi. Di pikirannya, kamu tuh lagi nangis-nangis, nggak bisa hidup tanpanya, dan desperate banget buat dapat perhatian dia. Dia mikir dia pusat semesta kamu, dan dunia kamu udah runtuh tanpa dia. Tapi mari kita buka mata dia lebar-lebar. Dia salah besar guys. Dia pikir kamu udah patah, nggak punya kekuatan, dan cuman hidup dari sisa-sisa validasi yang dia kasih setengah hati. Dia jadi ngerasa hebat karena, jujur aja, dulu kamu nunjukin dia itu penting. Kamu pernah nangis, mohon-mohon, bahkan kasih seluruh cinta dan usaha buat orang yang buang semuanya gitu aja. Dia ngeliat rasa sakit kamu, air mata kamu, dan desperate-nya kamu, tapi balasannya bukannya kasih pengertian, malah dicuek dan rasanya kejam banget. Sekarang,
Dia pikir dia punya kendali atas kamu selamanya. Dia yakin kamu terlalu lemah buat move on, terlalu rapuh buat berhenti ngejar dia, dan terlalu patah buat bangkit lagi. Tapi dengerin ini baik-baik. Dia nggak tahu siapa yang sebenarnya lagi dia hadapi. Dia nggak tahu kalau rasa sakit yang dia kasih itu justru jadi bahan bakar yang bakal bikin kamu lebih kuat dari sebelumnya. Ini kuncinya, kill the desperation. Jangan kasih dia apa yang dia harapkan. Dia nunggu kamu ngehubungin lagi, kirim pesan, atau posting galau biar dia bisa ketawa. Dia mau lihat kamu remuk biar dia ngerasa jadi yang penting. Tapi setiap kali kamu nangis, mohon, atau kasih cinta kamu buat orang yang gak pantas, kamu cuman ngasih dia apa yang dia mau, kekuatan atas kamu. Stop kasih makan egonya. Stop bikin dia ngerasa spesial. Mau tahu cara paling bebas buat balikin kekuatan kamu? Diam. Jangan ngejar, jangan memohon, jangan kasih perhatian lagi. Biarkan dia ngerasa kehilangan sendiri. Dia bakal mulai ngerasa ada yang aneh, kayak ada yang hilang. Awalnya, dia bakal pura-pura cuek, tapi lama-lama dia bakal mulai panik. Bayangin ini, dia lagi ngecek HP, nunggu nama kamu muncul di notifikasi, tapi nggak ada. Jam berlalu, hari berlalu, tetap diam. Dia bakal mulai mikir, kok dia nggak ngehubungin aku? Lalu lama-lama, dia sadar, dia beneran udah pergi. Dan di situ, semua rasa percaya diri palsu dia mulai runtuh. Sementara dia sibuk terjebak di pikirannya sendiri, kamu lagi sibuk bangkit. Kamu ngubah rasa sakit jadi kekuatan, ngubah air mata jadi bahan bakar buat versi diri kamu yang baru. Ini bukan soal bikin dia nyesel, ini soal ngingetin diri sendiri betapa berharganya kamu. Setiap kali kamu nggak kirim pesan, setiap kali kamu nggak tergoda buat ngejelasin diri kamu, setiap kali kamu milih diam daripada desperate, kamu lagi reclaim power kamu. Dan itu adalah hukuman terbesar buat dia. Saat kamu bangkit, jadi sosok yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bersinar, dia bakal sadar betapa bodohnya dia pernah ngebiarin kamu pergi. Akhirnya katakan ini dengan lantang, aku berhenti ngejar. Kill the desperation, stop chasing, dan biarkan dia duduk di keheningan yang gak pernah dia duga bakal datang. Dia pikir dia hancurin kamu, salah besar. Dia gak hancurin kamu, dia malah bangunin sosok kuat yang ada di dalam diri kamu. Kamu selesai ngejar, sekarang waktunya dia yang kehilangan. Nah lanjut ya. Oke, kita lurusin dulu ya. Dia pikir kamu udah selesai. Dia yakin banget kalau dia ninggalin kamu dalam keadaan hancur rapuh nangis bombay, duduk di sudut gelap sambil nangisin cinta yang dia anggap remeh. Di pikirannya, dia adalah matahari, dan tanpa dia hidup kamu dingin, gelap, gak ada arah. Dia ngebayangin versi kamu yang hancur, merangkak di antara puing-puing yang dia tinggalin. Tapi faktanya, dia salah besar. Kamu gak hancur, kamu lagi membangun ulang. Dia gak ngancurin kamu. Dia malah kasih blueprint buat jadi versi diri yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Saat ini, dia nyaman dengan pikiran bahwa kamu gak bakal bisa bangkit tanpanya. Tapi tahu nggak? Itu cuma delusi, dan dia nggak siap dengan kenyataan yang bakal datang. Balas dendam terbaik itu bukan nangis, marah, atau dendam. Balas dendam terbaik adalah dengan bersinar. Jadi versi terbaik diri kamu sampai dia kebingungan. Saat kamu berhenti fokus ke dia dan mulai fokus ke diri sendiri, segalanya berubah. Dan percaya deh, dia bakal lihat itu, dia bakal ngerasain, dan itu bakal menghantui dia. Tapi sebelum kita bahas cara kamu bangkit, ayo jujur dulu sama diri sendiri. Iya, kamu sayang sama dia. Iya, kamu udah kasih segalanya. Dan iya, dia buang itu semua seolah nggak ada artinya. Itu sakit banget. Rasanya kayak ditonjok langsung ke hati. Tahu kamu udah siap ngelakuin segalanya buat dia. Tapi dia bahkan nggak peduli buat usaha balik ke kamu. Kamu mungkin nanya ke diri sendiri, apa aku nggak cukup? Apa aku terlalu banyak ngasih? Apa aku terlalu kurang di matanya? Tapi dengerin ini baik-baik. Itu bukan tentang kamu. Itu tentang dia. Dia yang terlalu kecil buat menerima cinta sebesar itu, terlalu buta buat lihat harta karun di depan matanya, dan terlalu sombong buat menghargai kehangatan dan stabilitas yang kamu bawa. Sekarang, saatnya tunjukin apa yang dia lewatin. Mulai dari transformasi. Bayangin ini, kamu masuk ke ruangan dan semua mata tertuju ke kamu. Bukan karena dia, bukan karena kamu sama orang lain, tapi karena energi luar biasa yang kamu pancarkan. Pergi ke gym, bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri sendiri. Buat ngerasa lebih kuat,
Beli baju yang bikin kamu ngerasa tak terkalahkan. Coba gaya rambut baru atau rawat kulit kamu sampai kamu bangga tiap kali ngaca. Cahaya dari dalam diri kamu itu bakal lebih keras ngomongnya daripada semua kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Dan transformasi itu nggak cuma soal penampilan. Hidup kamu juga harus naik level. Lakuin hal-hal yang dulu kamu tahan waktu sama dia. Ambil kursus yang kamu suka, cobain hobi baru, atau mulai proyek yang udah lama kamu tunda. Tunjukin ke dia, dan terutama ke diri kamu sendiri, bahwa hidup kamu nggak cuma jalan terus setelah dia, tapi jadi lebih cerah, lebih berani, lebih luar biasa. Waktu dia coba hubungi kamu, and percaya deh, dia bakal coba. Jangan kasih dia kepuasan buat denger dari kamu. Tiap detik kamu tahan diri buat nggak bales. Tiap momen kamu nggak tergoda buat ngejelasin diri kamu. Kamu lagi ambil kembali kendali atas hidup kamu. Biarin dia ngerasain kekosongan yang dia buat sendiri. Dan saat kamu bangkit, bersinar, dan hidup kamu jadi sesuatu yang luar biasa, dokumentasiin perjalanan itu. Post kemenangan kecil kamu, rayain hidup kamu. Bukan buat dia, tapi buat diri kamu sendiri. Kalau dia lihat, itu cuman efek samping dari bersinarnya diri kamu. Jadi, setiap langkah maju yang kamu ambil, setiap senyum yang kamu tunjukin, setiap pencapaian baru yang kamu raih, semuanya adalah pesan ke dia. Ini waktunya kamu bangkit, berubah, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Kamu tak terbendung, dan gak ada yang bisa ngambil itu dari kamu. Clear? Lanjut ya. Sekarang, kita bahas soal presence. Iya, kehadiran kamu. Ini bukan cuma soal penampilan, tapi energi yang kamu bawa, rasa percaya diri yang kamu pancarkan, dan kekuatan yang kamu tunjukkan tiap kali melangkah ke ruangan. Dia mungkin masih mikir kamu adalah versi lama dari diri kamu, yang hancur karena dia, yang diem-diem nangis sambil scroll chat lama berharap dia sadar. Tapi kenyataannya, versi itu udah nggak ada. Kamu sekarang adalah sosok yang beda. Kamu yang baru ini masuk ke ruangan kayak punya panggung sendiri. Dan langkah pertama ke transformasi itu adalah dengan tampil keren, bicara tegas, dan bawa aura yang bikin semua orang ngelirik. Dia pikir kamu bakal ciut, bersembunyi, nyampur sama latar belakang, nggak ada yang notice. Tapi justru kamu harus jadi kebalikannya. Berdiri tegak, tunjukkan diri, dan bikin semua orang, termasuk dia, nggak bisa lepas pandang dari kamu. Saat dia ngelihat kamu lagi, dia bakal bingung. Ini siapa ya? Dan itulah tujuannya. Sekarang kita ngomongin soal gaya berpakaian. Bukan buat pamer, apalagi buat dia, tapi buat ngasih kamu rasa percaya diri yang udah seharusnya kamu punya. Bayangin ini. Kamu masuk ke ruangan, pakai baju yang pas banget di badan, yang bikin kamu ngerasa kuat dan tak terkalahkan. Kepala tegak, dan sebelum kamu ngomong sepatah kata pun, aura kamu udah bikin orang ngelirik. Mungkin dia nggak ada di situ buat lihat, tapi percayalah, kabar jalan cepat. Orang bakal ngomong dan dia bakal dengar. Dan saat dia tahu, pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Dia dandan buat siapa? Apa ada orang lain? Kenapa dulu aku nggak sadar? Di situ penyesalan mulai datang. Tapi, hey, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Tapi nggak cuma soal penampilan. Cara kamu ngomong juga penting. Kata-kata yang kamu pilih, cara kamu ngomong, semua itu punya bobot yang sama pentingnya. Kamu bisa tampil se-stunning mungkin, tapi kalau nada suara kamu ragu, kalau kata-kata kamu nggak tegas, kamu kasih ruang buat orang lain ngeragukan kekuatan kamu. Mulai sekarang, tiap kali kamu ngomong, ngomonglah dengan tujuan. Nada suara kamu tenang, tapi penuh keyakinan. Kamu nggak perlu teriak buat didengar. Bayangin dia ngedengerin kamu ngobrol sama orang lain, baik teman atau cuma basa-basi. Suara kamu stabil, tegas, penuh percaya diri. Itu bakal bikin dia bingung, karena dia nggak nyangka kamu bisa kayak gitu. Tampil keren dan bicara tegas bukan cuma soal penampilan luar, tapi tentang ngambil alih kendali atas cerita hidup kamu. Tiap baju, tiap kata, tiap gestur adalah pesan yang nggak bisa dia tolak. Aku bukan orang yang kamu tinggalkan dulu. Aku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hebat dari yang pernah kamu kira. Praktekin ini, mulai investasi ke diri kamu. Pakai baju yang bikin kamu merasa istimewa sekarang juga. Ke gym bukan buat balas dendam, tapi buat ngerasain kekuatan kamu sendiri. Coba skincare rutin atau potongan rambut yang udah lama kamu pengen. Tiap langkah kecil ini adalah bagian dari puzzle yang bakal jadi versi kamu yang gak bisa dia lupain. Saat kamu ngomong, pilih kata-kata yang tajam dan bermakna. Hilangin kebiasaan minta maaf tanpa alasan atau over-explain sesuatu.
Ganti dengan pernyataan tegas yang gak ngasih ruang buat keraguan. Latih ini sampai terasa natural. Aku tahu nilainya diriku, aku kuat, aku cukup. Bayangin ini, suatu saat kamu ketemu dia lagi. Entah pas ngantri bansos atau kebetulan di tempat umum. Dari jauh dia ngelihat kamu. Dia hampir gak ngenalin kamu. Kamu tampil maksimal, jalan dengan percaya diri, ngobrol dengan orang lain tanpa ragu. Dan di situ, dia sadar, dia nggak kenal kamu lagi. Tapi ingat, ini semua bukan buat dia. Bukan soal bikin dia nyesel. Ini soal kamu, ngambil alih kekuatan kamu sendiri, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Tiap kali kamu pakai baju bagus, ngomong dengan tegas, dan bawa diri dengan percaya diri, kamu bukan cuman hidup, tapi kamu tunjukkan ke dunia apa artinya, jadi tak tergoyahkan. Jadi, lakuin ini buat diri kamu. Pakai baju itu, ngomong dengan jelas, dan masuk ke tiap ruangan kayak kamu pemiliknya. Biar dia lihat, biar dia tahu, biar dia nyesel. Tapi bukan buat dia, semua ini buat kamu, karena kamu layak banget dapet yang terbaik. Oke mas mbak sekalian lanjut ya, kita bahas soal kejar-kejaran ya. Dia suka banget, kan? Rasanya kayak raja atau ratu waktu kamu ngejar-ngejar dia, usaha mati-matian buat pertahanin dia, bahkan saat dia kasih kamu nothing buat dipegang. Ego dia puas banget. Rasanya dia punya kontrol penuh atas kamu, dan itu bikin dia merasa menang. Tapi yuk sadar, dia bukan raja atau ratu, dan kamu bukan budaknya siapa-siapa. Sekarang dia lagi nyaman-nyamannya. Dia pikir kapan aja kamu bakal balik ngejar dia lagi. Dia yakin kamu bakal lemah, nyerah sama perasaan sendiri, dan ngulang pola yang sama. Tapi disinilah ceritanya beda. Karena kali ini, kamu gak ngejar lagi. Kamu malah mundur jauh-jauh, sampai bayangan kamu aja nggak bisa dia rasain. Ini bukan soal nge-ghost atau main-main. Ini tentang ngambil balik energi kamu, bikin dia sadar kalau kamu nggak bisa dianggap remeh lagi. Pas kamu berhenti ngejar, dia harus ngadepin sesuatu yang selama ini dia nggak pernah rasain, dirinya sendiri. Bayangin gini, dulu kamu yang selalu mulai duluan, ngirim pesan larut malam, nanyain kabarnya, atau sekedar bikin dia inget kalau kamu masih ada. Dia terbiasa sama itu, bahkan tergantung. Tapi sekarang, HP dia nggak pernah lagi nyala karena ada pesan dari kamu. Dia cek media sosial berharap ada curhatan sedih yang nunjukin kamu masih mikirin dia. Tapi yang ada cuma crickets, hening banget. Awalnya dia bakal mikir, dia cuma ngambek, nanti juga balik lagi. Tapi makin lama makin kerasa. Kepercayaan diri dia mulai goyah. Dia mulai bertanya-tanya, dia beneran udah move on? Apa dia lagi sama orang lain? Dia cek profil kamu, cari-cari petunjuk. Tapi yang dia lihat cuma kamu yang lagi bersinar, hidupin hidup terbaik kamu, sambil nggak kasih dia sedikit pun perhatian. Inilah momen dimana dia ngerasain gimana rasanya jadi yang ngejar. Karena faktanya, orang itu suka banget sama rasa ngejar. Kalau kamu yang terus-terusan ngejar, itu malah bikin segalanya jadi gampang buat dia. Nggak ada tantangan, nggak ada misteri. Tapi sekarang, kamu adalah misteri yang nggak bisa dia tebak. Dan itu bikin dia gila. Tapi ingat, ini semua bukan tentang dia. Ini tentang kamu. Berhenti ngejar dia artinya kamu mulai fokus ke diri sendiri. Kamu mulai bangun hidup yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu lebih kuat, lebih utuh, dan gak peduli dia balik atau enggak, kamu udah menang dan kamu baik-baik aja. Tapi percaya deh, dia bakal balik. Gak bisa ditahan. Karena saat kamu berhenti ngejar, dia baru sadar apa yang dia hilangkan. Bayangin dia lagi nongkrong sama teman-temannya, sok santai, tapi di kepalanya cuma kamu. HP dia bunyi. Dia langsung harap-harap cemas itu pesan dari kamu. Tapi enggak. Dia cek feed kamu, nyari-nyari nama kamu, tapi kamu nggak ada di mana-mana. Yang ada cuma foto kamu yang lagi senyum bahagia, kelihatan glowing, hidup kamu jalan terus tanpa dia. Dan itu bakal menghantui dia. Karena akhirnya dia ngerasain apa artinya kehilangan sesuatu yang nggak bakal bisa dia dapetin lagi dengan mudah. Tapi, ini bukan tentang bikin dia nyesel. Ini soal ngasih waktu ke diri kamu sendiri buat berkembang, bahagia, dan fokus ke hal-hal yang bikin kamu bangga. Stop ngejar. Stop ngemis perhatian. Stop kasih pembuktian ke orang yang gak pernah ngeliat nilai kamu dari awal. Gunakan waktu kamu buat diri sendiri. Mulai nge-gym, cobain hobi baru, atau jalan-jalan ke tempat yang selama ini cuma ada di list notepad kamu. Bangun hidup yang begitu luar biasa sampai kalau dia lihat, yang dia rasain bukan cuma nyesel, tapi rasa kehilangan yang dalam banget.
Kalau dia balik, dan ya, dia bakal balik. Kamu yang pegang kendali. Mau kasih dia kesempatan lagi atau terus jalan ke depan, itu hak kamu. Tapi satu hal yang pasti, kamu nggak butuh dia buat ngerasa berharga. Kamu udah cukup, udah luar biasa, udah jadi hadiah yang dia seharusnya hargai dari awal. Ucapin ini buat diri kamu. Aku selesai ngejar. Ulangin sampai kamu percaya. Nggak ada lagi ngejar siapapun cuman buat buktiin diri. Kamu adalah pusatnya. Kalau dia mau, biar dia yang ngejar. Kalau enggak, ya udah. Karena kamu masih terus bersinar. Kamu nggak lari lagi. Dan itu bikin kamu jadi yang nggak tergantikan. Oke, yang terakhir. Dan nggak kalah penting, mas mbak sekalian. Nah sekarang kita bahas soal yang satu ini. Kamu bukan sex toys dia lagi. Sekarang dia ngerasa kayak dia yang pegang kendali penuh. Dia pikir kamu nari sesuai irama yang dia buat. Setiap reaksi kamu, air mata, keheningan, atau bahkan kata-kata kamu di kepalanya itu semua karena dia. Tapi yang dia nggak sadar, talinya bentar lagi putus. Dan pas itu kejadian, dia nggak bakal siap sama apa yang bakal terjadi. Karena kali ini, yang ngatur tempo adalah kamu. Orang kayak gini main di zona kontrol lewat reaksi. Setiap kali kamu ngamuk, ngemis penjelasan, atau minta perhatian, itu bikin dia puas. Dia tahu dia masih punya efek ke kamu, masih bisa ngontrol perasaan kamu tanpa ngelakuin apa-apa. Tapi sekarang, semua itu selesai. Ini waktunya kamu balikkan permainan. Rahasia buat menang di game ini, kendaliin emosi kamu. Pas kamu berhenti bereaksi, kamu ambil kembali kuasanya. Tetap tenang, santai, nggak terpengaruh, dan tiba-tiba dia yang bingung langkah berikutnya. Bayangin ini, dia kirim pesan asal, semacam, "Hey, gimana kabarnya?" Bukan karena dia peduli, tapi cuma buat ngecek apa dia masih punya tempat di pikiran kamu. Biasanya, kamu bakal langsung jawab kan? Tapi kali ini, kamu biarin aja, nggak ada jawaban. Pesan itu cuma ngendap di sana, nggak tersentuh, kayak usaha setengah hati yang emang nggak ada artinya. Jam jadi hari, hari jadi minggu. Dia mulai panik. Dia bengong di depan HP, mikir, kok dia nggak balas? Keheningan itu makan dia pelan-pelan. Rasa nggak pastinya makin besar, dan buat pertama kalinya dia ngerasain rasa nggak nyaman, yang dulu sering dia bikin kamu rasain. Di sini, kendali balik ke kamu. Ini bukan soal blokir dia atau main drama. Kamu nggak perlu itu. Kamu cuma perlu kontrol reaksi. Tetap tenang, tetap dingin, dan biarin keheningan yang ngomong. Tapi ini juga soal aksi. Sementara dia sibuk mikirin kenapa kamu nggak ngerespons, kamu di luar sana ngebangun hidup yang luar biasa. Kamu bersinar, bahagia, dan bikin dia sadar kalau tanpa dia pun, kamu tetap lengkap. Setiap langkah maju kamu adalah pengingat buat dia, dan buat diri kamu sendiri. Kalau kamu yang punya kendali atas hidupmu, kamu bukan kesetnya dia. Kamu yang pegang tali sekarang. Coba bayangin dia. Biasanya dia tahu setiap langkah kamu, bisa nebak setiap reaksi kamu. Tapi sekarang, dia hilang arah. Dia scroll media sosial kamu, nyari-nyari petunjuk, tapi yang dia lihat cuma kamu yang lagi bersinar, senyum, hidup terbaik tanpa dia. Dan ini yang paling nyakitin. Dia dulu pengen kamu hancur, tapi kamu malah bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kamu bangun sesuatu yang bahkan dia nggak bisa sentuh. Dan saat dia coba balik, kamu nggak buru-buru buka pintu. Tetap tenang. Kalau mau bales cukup, "Aku baik, makasih." Atau, nggak perlu bales sama sekali. Pesannya jelas. Kamu nggak mainin gamenya dia lagi. Sekarang dia yang ngejar. Dia yang panik. Dia yang bingung di mana posisinya di hidup kamu. Tapi ingat, ini bukan cuma soal bikin dia nyesel. Ini soal kamu ambil balik hidupmu. Kamu yang pegang kendali, bukan dia. Setiap kali kamu tetap tenang, pilih diam daripada bereaksi, dan terus maju tanpa lihat ke belakang, itu adalah bukti kalau kamu udah menang. Setiap kali kamu tergoda buat bereaksi, ingat, kamu bukan bonekanya dia. Kamu yang tentuin apa yang penting, siapa yang layak, dan siapa yang boleh ada di hidup kamu. Tetap tenang, tetap pegang kendali, biar dia yang ngerasain kehilangan orang yang gak akan pernah dia dapat lagi. Dan kamu tetap bersinar, tetap berkembang, dan nikmati perjalanan ini. Kamu udah gak main gamenya lagi, sekarang kamu yang buat aturan. Nah, clear ya guys? Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu. Kalau suka sama kontennya kali ini, kasih like dan bagikan ya. Nah, seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain,
Dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.